Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas lagi. Selalu Abdullah Aswar Anas yang bikin masalah di Banyuwangi. Bahkan putusan-putusan pengadilan, putusan dari Mahkamah Agung, mulai dari putusan kabupaten, mulai dari banding, mulai dari kasasi, mulai dari PK, itu pun masih dibuat permainan oleh Anas ini. Saya yakin pihak bagian hukum yang melakukan satu mediasi tentang putusan yang dari Mahkamah Agung, putusan PK, bahwa putusan sudah menghasilkan, mengabulkan sebagian putusan. Satu, yang kedua, menghukum tergugat pembanding sebesar 3 miliar 51.068.681.000 secara tunai dan kontan. Menghukum tergugat pembanding bunga 6% setiap tahunnya terhitung sejak dimulai gugatan 2026 sampai sekarang. Ini bentuk daripada putusan-putusan pengadilan yang sudah ada. Memang ini di kasus eranya Ibu Ratna tentang pakaian dinas saat itu, ya kan? Tetapi ini membawa satu masalah yang sampai detik hari ini. Sebenarnya masalah ini gampang ketika ada putusan pengadilan yang sudah ingkrah, yaitu tentang PK daripada pakaian dinas ini, harusnya pemerintah ini menyikapi. Tetapi ini masih digoreng-goreng terus. Kemarin awal-awalnya bagian hukum Pak Aang ini mengatakan iya menyanggupi, bahkan pengacara mengoke karena ini putusan Mahkamah Agung PK yang sudah ingkrah tidak bisa diganggu gugat. Tetapi akhir-akhir ini belot lagi. Saya yakin ini otaknya Abdullah Aswar Anas, memang otaknya kotor, otak kancil, 9 orang dijadikan satu, sehingga putusan pengadilan yang sudah PK dan ingkrah ini masih dipermainkan. Padahal itu bukan uangnya Anas, uangnya APBD daerah, hasil daripada rakyat ini yang harus dibayarkan kepada yang berhak bayar dan sudah ada putusannya. Maka dari itu ini teman-teman semuanya ini yang mau bergerak demo ya, orasi di KPK, di Kejaksaan Agung, di gedung DPR, bahkan kantor-kantor yang lain, nanti kita akan menyuarakan apa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Abdullah Aswar Anas dan dinastinya dengan istrinya ini sampai hampir 20 tahun di era kepemimpinan dia yang bejat sekali. Belum moralnya Abdullah Aswar Anas akan kita angkat, moralnya dinas-dinasnya, anak buahnya akan kita angkat di sana, karena memang Banyuwangi hanya buat bancaan. Saya berharap sesuatu yang sudah ada putusan pengadilan jangan dilawan hukum. Kami serentak rakyat akan mendukung undang-undang, akan mendukung putusan pengadilan, putusan daripada Mahkamah Agung PK yang sudah ingkrah ini untuk segera dilaksanakan. Kalau tidak, maka jangan jadi bagian hukum seperti Pak Aang ini ya. Saya yakin bukan Pak Aang. Pak Aang pasti diperintah oleh Abdullah Aswar Anas sehingga dia harus dengan terpaksa ngawur ngomongnya. Maksud ngawur apa? Undang-undang dilawan, putusan hakim dilawan. Lah ini yang saya anggap ngawur. Saya peringatkan Pak Aang, tolong perhitungkan lagi kalau ngomong, membuat satu permasalahan, karena ini menyangkut rakyat banyak ya. Itu yang haknya orang lain segera dikembalikan ya, segera dikembalikan. Tunggu tanggal mainnya. Saya dan teman-teman 5 bis dan teman-teman yang di Jakarta akan berangkat, akan berorasi di Jakarta, di gedung KPK, Kejaksaan Agung, di gedung DPR RI dan Kemendagri dan tempat lain di Jakarta ya. Semoga perjuangan kami yang dari hati demi rakyat Banyuwangi, demi meluruskan hukum yang ada di Banyuwangi, demi memberantas koruptor yang dikepalai dan diketuai Abdullah Aswar Anas ini segera dapat pengadilan dari Tuhan. Pesan saya terakhir kali kepada Bapak Prabowo. Bapak Prabowo mengatakan tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia ini. Toh sudah dibuktikan berapa bupati, wali kota, hakim, jaksa, Bea Cukai, pajak, semua ditangkap atas perintah Bapak Prabowo. Saya hari ini, rakyat Banyuwangi menagih janji tentang apa yang dikatakan Bapak Prabowo, bahwa tidak ada orang yang kebal hukum. Kami datang dengan ratusan aktivis, tokoh masyarakat, media ke Jakarta untuk menagih janji tidak ada orang yang kebal hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.